Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وسلم عليه دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jamaah hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama-sama untuk menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana sebagaimana yang sering diterangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, majlisu ilmin afdalu min ibadati mi'ati sanah. Majlis ilmu sekali yang kita hadiri itu lebih utama daripada kita beribadah sunnah selama 100 tahun. Maka termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek ini, enggak sampai 100 tahun, kalah jauh dibanding umat terdahulu. Akan tetapi kita diberi majelis-majelis ilmu yang semacam ini, yang mana duduk di majelis ilmu dari maghrib sampai isya, walaupun cuma sebentar tapi nilainya sangat besar di sisi Allah, dicatat seperti ibadah 100 tahun. Alhamdulillah. Maka semoga kita diberi istiqomah untuk terus hadir di majelis yang semacam ini, dan kita benar-benar kelak di akhirat membawa pahala dan ridho Allah yang terbesar, bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah yang tertinggi, yang termulia. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hikmah yang ke-91. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah fa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun bi wujuhi lutfihi alaik. Mata a'taka, kapan Allah itu memberi kepada engkau, asyhada, maka Allah akan mensaksikan, memperlihatkan kepadamu birrohu, pada kenikmatannya. Jadi kalau Allah itu memberi, maka Allah biasanya akan menampakkan nikmatnya terhadapmu. Wa mata mana'aka, dan kapan Allah mencegah, tidak memberi kepadamu, asyhadaka, maka Allah akan memperlihatkan kepadamu qahrahu, pada ujiannya. Kalau Allah memberi, menampakkan nikmat. Kalau Allah tidak memberi, menampakkan ujian. Akan tetapi fahuwa fi kulli dalika, fahuwa, maka Allah fi kulli dalika, dalam semua itu, baik memberikan nikmat ataupun ujian, muta'arrifun ilaik, itu sebetulnya memperkenalkan dirinya kepadamu, wahai manusia. Muqbilun biwujuhi lutfihi alaik, dan Allah menghadap kepadamu dengan pandangan kelembutannya. Wa muqbilun biwujuhi lutfihi alaika, dan Allah menghadap dengan pandangan kelembutannya, rahmatnya, alaika, terhadapmu. Jadi di sini Allah memberikan nikmat atau Allah memberikan ujian itu sebetulnya sama saja. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya, kepada kita,
Dan juga Allah itu menampakkan kelembutan kasih sayangnya terhadap kita. Tapi di sini terjadi muskilah atau kerancuan. Ya, kalau dikasih nikmat Allah menampakkan kelembutan, rahmat, masuk akal. Tapi yang kedua, wa mata mana'aka asyhada qahrok, Allah memberikan ujian itu juga rahmat. Loh, diuji kok rahmat, diuji kok kasih sayang, diuji kok kelembutan. Ini nggak masuk secara logika. Nah, maka di sini perlu diperhatikan ada dua hal. Allah Subhanahu wa taala itu kepingin agar kita itu, tanda kutip kepingin ya, agar manusia ini dalam penghambaan terhadap Allah itu benar-benar sempurna dan bagus. Yang namanya penghambaan, taat kepada Allah itu bisa sempurna, maka hamba itu harus jadi hamba yang bersyukur dan juga punya sifat sabar, punya sifat syukur dan punya sifat sabar. Gambarannya begini, nek enten dalam militer niku tentara itu kan disebut benar-benar tentara yang setia, yang mengabdi kepada negara, sampai disebut abdi negara. Itu kan tentara yang siap ditaruh di semua zona, ditaruh di semua tempat. Mau ditaruh di zona aman, siap, enak, tiap bulan ya dapat gaji, tunjangan. Mau ditaruh di zona perang atau zona yang tidak aman seperti di Papua sana misal, ya siap. Kalau benar-benar tentara, jadi tentara ya siap dia. Ditaruh di zona enak, zona aman siap, ditaruh di zona enggak enak, zona konflik, perang siap. Ini baru jadi tentara, baru nanti digaji, diakui oleh negara. Lah kalau ada misalkan tentara milah-milih, ditugaskan komandannya, kamu tugas ke Papua, aduh komandan, ojo komandan, kalau dereng rabi komandan, kalau ditembak OPM ya dier, kalau dereng rabi komandan, ya gugur dia, dipecat. Milah-milih gimana kamu ini? Akhirnya bisa dipecat dia. Tentara itu mau ditugaskan di mana siap dan tidak pernah suudon sama komandannya. Tidak pernah suudon. Jangan-jangan komandan ini pengen mencelakai saya ini. Jangan-jangan saya ditugaskan di OPM ini memang biar saya ini mati di sana ini. Komandan jahat ini. Tidak pernah suudon. Malah justru andaikan dia gugur, dia merasa terhormat, jadi pahlawan bangsa. Nah, kalau sudah begini ya ini benar-benar tentara ini. Siap ditaruh di zona apapun, dia akan menjalankan tugas sesuai yang ditugaskan. Di zona aman dia tetap melaksanakan tugas walaupun ringan, wong aman ya. Kalau di zona yang konflik tadi, dia juga melaksanakan tugas dengan segala risiko. Mungkin bahkan dia ditugaskan di dalam hutan, nyelinap di dalam hutan dan lain-lain. Dia sabar, dia siap, tidak mengeluh sama sekali, karena itu memang tugasnya sebagai tentara. Bahkan dia merasa terhormat, andaikan mati sekalipun dia merasa terhormat dan siap. Ini baru tentara tulen, tentara asli, kan begitu. Ini baru abdi negara yang benar-benar mengabdi terhadap negara. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberi nikmat, terkadang memberi ujian. Itu untuk ngetes mana yang benar-benar jadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar jadi abdinya Tuhan,
yang mengabdi benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala. Saat dikasih nikmat, ayo dilihat syukur enggak ini orang, syukur enggak ini hamba. Kalau dia bersyukur, oh berarti dia jadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah. Lihat tuh bagaimana Rasulullah SAW, manusia termulia, manusia yang tidak ada kekurangannya karena memang diciptakan sempurna oleh Allah, sehingga para ulama itu mengatakan tidak boleh kita menyebut Nabi, fase kehidupan Nabi itu dari kekurangan menuju kesempurnaan, tidak boleh. Nabi ketika kecil itu sempurna, tambah besar tambah sempurna, sempurna. Harus pakai kalimat sempurna untuk Rasulullah. Bedanya sama kita. Kita dulu pas kecil kurang, pas bayi akalnya kurang, tenaga kurang, ya. Wis gede tenaganya rasa. Engko nek tuwek bekekek balik kurang ya sebab doa balik meneh kok cabai. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Orang yang aku beri umur panjang sampai tua renta, nanti aku balik penciptaan dia seperti kayak bayi. Sifatnya kadang-kadang mulai kayak bayi. Nek wis kadung tuwek nemen niku balik kayak awal lagi. Dulu ketika kecil dia enggak kuat, terus si punya sifat kekanak-kanakan karena masih kecil. Nanti kalau sudah tua, terlalu tua begekek niku nanti balik tenaganya balik lemes lagi kayak cah cilik, enggak kuat apa-apa. Bahkan makan harus didulang meneh. Bahkan makan ngunyah enggak mampu, harus makan bubur meneh. Nostalgia baleni momen-momen kayak waktu masih bayi, enggak mampu makan sendiri, enggak mampu ngunyah. Nek tuwek nemen kan ngoten, balik kayak bayi meneh, mangane bubur meneh. Mangan dhewe wis gak iso, keder tangannya. Gitulah. Nah ini Nabi Muhammad SAW ini, beliau yang begitu sempurna itu dalam kehidupannya juga melalui dua ini, ya syukur ya sabar, ya syukur ya sabar. Ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Hamba paling sempurna, hamba paling dicintai oleh Allah, itu juga melalui fase sabar dan syukur, sabar dan syukur. Ndak ana wong urip donya niku enak tok dia jadi hamba yang khusus syukur tok, ndak ada. Ndak ada juga hamba itu yang dia jadi hamba yang khusus sabar tok, mulai dia lahir sampai mati gak enak tok. Ndak ana, pasti ana enake. Karena kesempurnaan ini, syukur sabar itu menjadi kesempurnaan seorang hamba. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada orang yang datang ke Siti Aisyah. Dua orang datang ke Siti Aisyah kemudian bertanya, akhbirina bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunya kaum mukminin Siti Aisyah, saat itu Rasulullah sudah wafat, baru wafat. Akhirnya ada orang datang, wahai Siti Aisyah, atau setelah sekian lama setelah iddah beliau habis ya, wahai Siti Aisyah, tolong kabarkan kepada kami, ceritakan kenanganmu dengan Rasulullah, mana yang paling berkesan. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, semua kenangan dengan Rasulullah semuanya berkesan, tidak ada yang nggak berkesan. Tapi aku teringat satu peristiwa saat beliau masuk ke rumah dan sudah berada di tempat tidur bersama aku. Setelah berdiskusi, ngomong bareng seperti itu, setelah dirasa cukup oleh beliau, beliau minta izin.
Wahai Siti Aisyah, saya tak sholat dulu ya. Boleh tidak saya sholat dulu? Maka Siti Aisyah jawab, inni uhibbu qurbak, wahai Rasulullah, sebetulnya aku pengen masih lama-lama sama engkau. Tapi sudah jenengan yang pengen sholat, monggo. Sholat akhirnya Rasulullah. Siti Aisyah di tempat tidurnya melihat Rasulullah sholat. Faqoma ila kirbah min ma, beliau ngambil air. Kemudian beliau saat itu pas ngambil air itu agak banyak pakai airnya. Kemudian setelah itu ngambil wudu, beliau sholat. Tsumma qoma yusolli fabaka, kata Siti Aisyah. Beliau aku lihat saat itu berdiri sholat, kemudian menangis terseduh-seduh dalam sholatnya. Hatta salat jumu'u ala sudri, sampai air mata beliau itu mengalir ke dada beliau, membasahi dada beliau, saking banyaknya tangisan beliau. Tsumma raka'a fabaka, kemudian beliau ruku, beliau pun masih menangis. Tsumma sajada fabaka, beliau sujud terus dalam keadaan menangis sepanjang sholatnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, dalam sujud menangis, ngangkat dari sujud menangis. Falam yazal kadzalika hatta jaa Bilal fa'adanah. Terus sholat seperti itu, nangis sepanjang ibadahnya sampai Bilal memberitahu masuknya waktu subuh. Bilal adzan. Maka setelah itu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, ma yubkik, apa yang membuatmu nangis seperti ini? Nangis yang benar-benar luar biasa banyaknya tangisanmu, wahai Nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah mengampuni andaikan engkau punya dosa, dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang, semuanya diampuni Allah andaikan engkau punya dosa. Sedangkan para nabi, para rasul niku mboten punya dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Wahai Siti Aisyah, wahai istriku, tidakkah aku harusnya dengan anugerah yang begitu banyak ini aku dimuliakan oleh Allah? Aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Tidakkah aku harusnya memang harus banyak ibadah, banyak syukur sama Allah, wahai Aisyah, karena begitu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah kepadaku? Maka dijawab oleh Nabi seperti itu. Subhanallah. Beliau adalah contoh di dalam menghamba kepada Allah, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan niku Pak, nek bayangno nikmat terus salat sampai nangis matur suwun kali Gusti Allah, pernah napa dereng? Nggih. Nek pernah pinten menit. Nggih. Nangis niku nek pas entuk musibah ujian baru nangis suwi. Apa nek wedok-wedok niku nek putus cinta, waduh seminggu nangis tok wong nom-nom niku. Nah kita itu kadang kalau dapat nikmat dari Allah tidak pernah menangis karena syukur tenanan kali Gusti Allah. Kadang-kadang mboten nate. Nah ini Rasulullah semalam suntuk. Hampir tiap malam seperti itu beliau. Tiap malam beliau nangis, tiap malam beliau mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah memberi nikmat, maka seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah mensyukuri nikmat tersebut. Ketika Allah memberikan ujian, maka seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah sabar terhadap ujian tersebut. Ini baru jadi hamba yang benar-benar loyal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Biar hamba ini benar-benar jadi hamba yang sejati. Allah ngasih nikmat, kadang yang ngasih ujian, kadang ngasih ujian, kadang yang ngasih nikmat, bergonta-ganti. Ini justru itu adalah seakan-akan fasilitas dari Allah agar kita semakin jadi hamba yang benar-benar seutuhnya, yang jadi hamba-hamba yang benar-benar sejati.
Coba kalau kita dikasih nikmat kok, ya jangan manusia, makhluk yang lain ya mampu jadi hambanya Allah kalau cuma dikasih nikmat kok. Nek sholat 5 waktu, oh kamu 1 hari tak kasih 1 M, ya jangankan kita, orang-orang yang lain siap jadi hamba Allah. Bahkan makhluk yang lain semuanya siap nanti. Non muslim ya siap jadi hamba Allah. Nek sedino 1 sholatan 1 M, tidak nunggu kita Pak. Semua orang siap jadi hambanya Allah. Tapi diuji oleh Allah. Nah disinilah dikasih nikmat, dikasih ujian. Sebetulnya nikmat dan ujian ini sama, agar kita faham betapa sayangnya Allah ngasih nikmat, ngasih ujian, biar kita bisa mempraktekkan syukur, mempraktekkan sabar. Dengan itu kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya, hamba Allah yang sejati. Tapi ngene niku aja njaluk ujian, nggih. Wis pokoke mengalir aja. Njaluk nikmat, njaluk napa niku tambahan sehat, wal afiat, lancar rezeki dan lain-lain. Tapi nek belum lancar atau kok ada ujian, ya sudah dijalani. Enggak oleh terus kalau gitu saya njaluk sakit, saya njaluk enggak usah njaluk. Wis Gusti Allah wis ngerti. Awake dhewe niku diuji ngangge nikmat napa diuji ngangge napa ujian, kekurangan dan lain-lain. Ini satu, agar kita jadi hamba yang benar-benar sejati, benar-benar bisa jadi Allah yang sempurna. Kemudian yang kedua, kalau Allah memberi nikmat itu menampakkan rahmat, masuk akal. Karena kalau kita dikasih nikmat misal kaya, oh ini kita gunakan untuk bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, sodako, anak yatim piatu, fakir miskin. Nah ini rahmat Allah, ini tambah besar, ini anugerah, masuk akal. Tapi nek dikasih ujian kok rahmat, ini gimana? Wong dikasih sakit, dikasih ini nggak masuk akal. Maka, nah disitulah kita diajari oleh Nabi. Kalau orang dikasih nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk tambah ibadah, nah itu jadi tambahan rahmat yang besar. Begitu juga sebetulnya orang itu kalau dikasih ujian, dia sabar dengan ujian tersebut, itu juga jadi rahmat yang besar, membuahkan rahmat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, dahaba mali wasaqama jismi. Wahai Nabi, harta saya hilang wahai Rasulullah. Kalau niki nek usaha ibarat ini rugi ya Rasulullah, enggak pernah iso berhasil, cubluk terus. Terus kalau niki loro-loro terus wahai Nabi. Saya tidak punya harta, terus sokat sakit terus. Wahai Rasulullah, gimana nih wahai Nabi? Apakah Allah itu nggak sayang sama saya wahai Nabi? Bayangno niki, lengkap niki penderitaane. Wis loro-loronan, gak di duit sisan. Ya Allah, komplit sampai ngeluh sama Rasulullah. Oh, no model sahabat sing ngoten juga. Sahabat Rasulullah nih, macam-macam ya. Apa kata Rasulullah? La khaira fi 'abdin la yadhhabu malu wa la yasqumu jismu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabarah. Ya. Tidak ada kebaikan di dalam seseorang hamba yang mana hartanya nggak pernah hilang, nggak pernah berkurang, dan nggak pernah sakit. Loh, justru wahai sahabatku, ketahuilah nggak ada baiknya orang itu kok nggak kekurangan harta dan nggak sakit. Itu nggak ada kebaikan sama sekali orang yang seperti itu. Enak terus, sehat terus suka terus, nggak pernah merasa kekurangan. Loh, itu justru nggak baik kata Rasulullah. Kenapa? Innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Karena sesungguhnya Allah itu kalau cinta terhadap hambanya, ya pasti beri ujian, pasti diuji.
Ya kadang dikasih sakit, kadang dikasih kurang. Itu adalah bentuk daripada apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diuji, akhirnya hamba itu punya fasilitas untuk sabar. Nah, tidak ada ujian kan tidak ada sabar. Dan kita mungkin tidak akan pernah melakukan yang namanya sabar. Nah, ngono ujian, gitu. Nah, justru ujian itu bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa melaksanakan, mempraktekkan yang namanya sifat sabar. Dengan sabar ini justru cepat hamba itu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi moro ning Kanjeng Nabi curhat kakean penyakit, curhat gak ada duit, malah dinasihati sabar. Sabar niku nanti di akhirat membawa pahala yang besar. Makanya nggih sami jenengan pas loro gak ada duit kok moro ning kiai, ya padha jawabane sabar, aku yo gak ada duit. Lah memang itu kondisi dunia ya seperti itu, enek enak, enek gak enak, enek longgar, enek sempit, ada sehat, ada sakit, sudah itu terus itu keadaan dunia itu. Yang penting ketika diberi nikmat sabar, ketika diberi ujian diberi nikmat syukur, ketika diberi ujian sabar. Kalau bersabar kata Rasulullah, oh itu derajatnya tinggi. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah SAW pernah beliau diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, nanti di hari kiamat itu ada seruan liyakum ahlus sabri, hendaknya berdiri itu orang-orang yang ahli sabar di dunia. Akhirnya singkat cerita mereka digiring malaikat, kalau bahasa sekarang niku dijemput malaikat, dimasukkan surga qoblal hisab, sebelum dihisab, alias masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk surga tanpa dihisab. Yang mana saat itu semua orang manusia harus melalui fase hisab. Hisab niku ada yang mengatakan ba'duhum, sebagian ulama itu ditanya, kamu dulu dikasih kaya oleh Allah buat apa? Terus dari mana? Terus kamu dulu beli baju kok sampai sakmono akeh, bajumu kok sampai 200 ning lemari. Kuwi mbek ge opo? Padahal kanan kirimu ada orang yang nggak bisa beli pakaian. Itu kenapa kamu nggak bantu? Dan seterusnya, diinterogasi, ditanya semua kayak jenengan ketemu misalkan polisi tanya, mana SIM-nya? Oh ini Pak. Mana KTP? Mana ini? Mana itu? Nek lengkap, kalau sudah lengkap semua baru lancar. SIM-nya mana? Waduh Pak, ketinggalan ning omah ya, nggak bisa alasan. Oh ini pentilnya nggak ada tutupnya nih, wah, repot. Lama akhirnya tersendat, terhenti perjalanan karena nggak lengkap data-data yang dibawa, bisa terhenti, ya, nggak lancar perjalanannya. Niku nek enten razia, cuman ya alhamdulillah teng mriki mboten enten razia-razianan, bebas hambatan. Niki nek ten Jawa niku ngoten, nggih. Kalau nate yo salah arah disumprit kalau polisi. Srit, salah arah ternyata di kota, pas ngeloten kota niku, ini kan biasanya jalannya ada satu arah. Lah, saya dari arah sini kok, enak men kota iki, sepi ini, jalan sing kene. Bebas hambatan ini. Lah akhirnya simpangan enten polisi ning ngarep. Lho ternyata salah jalur, satu jalur, pantesan kok lancar banget iku. Rumangsaku koyo raja lewat dhewe ngono. Akhirnya ketilang, repot akhirnya, ya, perjalanan terpaksa batal, nggak sampai tujuan, malah wis urusan sama polisi dan lain sebagainya karena memang melanggar. Nah itulah gambaran. Nanti orang tuh pengen menuju ke surga itu dihisab dulu. Ada ulama katakan bisa sampai 1000 tahun dihisab itu. Bayangno itu. Tergantung perbuatannya nanti. Cepet dia melengkapi data-datanya itu. Nah, tapi orang-orang yang ahli sabar ketika diuji oleh Allah, mereka bisa masuk jannah, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Nggih, nek sabar dikasih ujian, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, tetap jadi hamba Allah yang taat walaupun memang berat, nggih. Wong sabar niku ya berat, makanya nanti di akhirat ringan dia, langsung mlebu surga tanpa dihisab. Nah, ini diantaranya apa itu
Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat atau memberi ujian itu hakikatnya sama sebetulnya. Sama-sama bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat nek disyukuri, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dikasih ujian nek disabari, malah tambah rahmat Allah begitu besar, bahkan bisa masuk surga tanpa dihisab. Ala kulli hal, maha baiknya Allah terhadap hambanya dalam semua yang Dia berikan, baik kenikmatan ataupun ujian. Maka alhamdulillah kita punya Tuhan yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik terhadap hambanya, dan semoga kita selalu diberikan sifat syukur saat diberi nikmat, dan selalu diberi kesabaran yang kokoh, yang kuat saat diberi ujian, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang penuh kenikmatan, hamba-hamba yang selalu diberi rahmat Allah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afa minkum.